Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farida dari kelas PAI 5B akan sedikit memaparkan materi yang berjudul istihsan. Pembuatan video ini di samping untuk menambah pengetahuan juga untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Dede Darisman MPDI. Pembahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, pengertian istihsan. Yang kedua, hakikat istihsan. Yang ketiga, pembagian istihsan. Yang keempat, kehujahan istihsan. Dan yang kelima adalah pandangan Imam Syafi'i terhadap istihsan. Baik, langsung saja. Pertama, tentang pengertian istihsan. Istihsan secara etimologi berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Arti lain dari istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik. Akan tetapi, ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk yang diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. Ada beberapa pengertian istihsan menurut istilah yang dirumuskan oleh beberapa ahli usul fiqh. Meskipun definisinya cukup beragam, namun ada kesamaan yang dapat ditarik benang merahnya, yang menjadi secara istilah istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang kedua, hakikat istihsan. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling santer atau yang paling keras dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah ulama madhab Hanafi, ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari madhab Maliki dan Hambali. Hanya saja, ulama madhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dan memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan karena kata yang mengandung makna hasan, baik, itu terdapat dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya tentang pembagian istihsan. Yang pertama, istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat, contohnya seperti jual beli salam. Yang kedua, istihsan yang disandarkan kepada ijma, contohnya boleh mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC. Juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. Tetapi berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi ijma. Yang ketiga yaitu istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan atau urf, seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak seperti mewakafkan mobil, buku, dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Kemudian, ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat atau urf di lingkungan tersebut. Yang keempat yaitu istihsan yang disandarkan kepada urusan yang darurat. Contohnya seperti membersihkan sumur yang terkena najis hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut kias, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja, karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat,
yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nah, yang kelima, yang terakhir, istihsan yang disandarkan kepada kias kafi. Istihsan yang disandarkan kepada kias kafi, contohnya bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak. Yang keempat yaitu kehujahan istihsan. Para ulama menggunakan istihsan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Alasan-alasan mereka adalah penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus-menerusnya berlaku ketetapan kias, berkelanjutannya ketetapan umum, dan menyeluruhnya ketetapan kuli, kadang-kadang membuat hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat atau kerusakan. Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan kias kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat atau kerusakan. Adapun dalil-dalil yang digunakan madhab Hanafi dalam pemakaian istihsan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Para ulama juga menggunakan ijma' sebagai dasar kehujahan istihsan. Yang terakhir, pandangan Imam Syafi'i terhadap istihsan. Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Mereka menolak mengkritik habis orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum setelah 4 dalil yang telah disepakati, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya karena telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.